Selamat pagi untuk kita semuanya. Ini adalah video untuk pembelajaran kita di pertemuan yang ke-7 ya, dengan materi masih statistika ya. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke jangkauan semi kuartil dan jangkauan per persentil. Nah, kalau bingung, ini sedikit Ibu berikan rangkuman ya. Yang kemarin yang sudah kita pelajarin itu adalah mengenai penyebaran data. Oke, kita ibu buat aja. Itu ada pemusatan data, kemudian ada penyebaran data. Penyebaran data, oke. Kalau untuk pemusatan data, yang di sini ada rata-rata atau yang disebut dengan median, kemudian nilai tengah atau mean, kemudian ada nilai yang paling banyak, nilai paling banyak atau disebut dengan modus yang paling sering muncul, itu di pemusatan data. Sedangkan kalau di penyebaran data ada jangkauan, ada simpangan rata-rata atau yang disebut dengan standar deviasi, kemudian ada ragam dan simpangan baku, ya kan? Nah, yang sekarang kita pelajari itu adalah di jangkauan semi kuartil dan jangkauan persentil, seperti itu. Di jangkauan semi interkuartil dan jangkauan persentil ini ada kuartil, ada desil, ada persentil, gitu. Ngerti ya kira-kira? Jadi maksudnya supaya bisa dibayangkan yang sudah dipelajari itu yang di bagian mana, begitu. Jangan asal dilihat aja tapi tidak tahu sebenarnya itu sampai di mana gitu. Tadi kan jangkauan semi interkuartil dan sekarang baru di sini ada yang terakhir nanti adalah jangkauan jangkauan dari semi interkuartilnya gitu ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari sekarang itu, yang akan kita pelajari yang ini, kuartil, desil, persentil, dan jangkauan semi interkuartil, seperti itu. Ini yang akan kita pelajari untuk video kali ini. Bisa ya, mengerti? Nah, jadi kita langsung mulai aja untuk pembelajarannya. Oke. Jangkauan semi interkuartil dan jangkauan persentil. Nah, nih nomor 4 ya, bagian keempat. Jadi yang dikatakan jangkauan semi interkuartil dan jangkauan persentil ini sebenarnya kita berbicara mengenai ukuran letak data gitu. Ukuran letak data. Jadi ukuran letak menunjukkan suatu ukuran yang membatasi data menjadi beberapa bagian. Jadi ukuran letaknya itu bisa ada yang disebut dengan kuartil, ada yang disebut dengan desil, kemudian ada yang disebut dengan persentil gitu. Kita bahas satu-satu dulu. Apa itu kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil ini dapat kita tentukan dengan catatan datanya harus turun dulu. Sudah, kuartil itu dibagi 3, yaitu kuartil bawah atau disebut dengan Q1, kuartil tengah, Q2 atau median. Kenapa median? Kan nilai tengah kan begitu. Berarti kalau kuartil tengah itu sama juga dengan kita mencari dengan mediannya gitu. Kemudian yang terakhir adalah kuartil atas atau Q3. Untuk mencari kuartil tetap juga ada untuk data
tunggal dan ada juga untuk data berkelompok. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal mencari kuartil baik Q1, Q2, Q3-nya untuk data tunggal. Ini ada data tunggal. Diketahui data terurut dari banyak novel yang dimiliki 8 siswa adalah sebagai berikut. 4, 6, 7, 7, 10, 12, 13, 18. Oke. Ingat tadi untuk mencari kuartil, ini datanya sudah harus terurut dulu. Seperti itu. Kebetulan ini kan sudah terurut kan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke, kita coba kerjakan ya. Tadi di situ datanya adalah 4, 6, 7, kemudian 7, 10, 12, 13, dan 18. Sudah? Ini yang disebut dengan ini adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8. N sama dengan 8. Oke. Tuh, bisa kita tulis di sini. Ukuran datanya atau N-nya sama dengan 8. Sudah? Kita tulis lagi 4, 6, 7, 7, 10, 12, 13, dan 18. Nah, jadi membagi 3 kan begitu. Sudah? Kalau nilai tengahnya dulu kamu ambil nilai tengah. Kalau nilai tengah berarti ini 1. Oke, 1, 2, 3. Nah, berarti ini sebagai Q2 atau tengahnya. Ini ada di tengah. Kan begitu. Nah, kemudian di bagian kiri, sudah di bagian kiri ini Q1 dan nanti di sini adalah Q2. Maaf, Q3. Jadi cari lagi nilai tengah dari yang ini, yang di sebelah kiri. Cari lagi kira-kira nilai tengahnya itu di mana? Sini kan? Nah, ini adalah Q1-nya. Q1. Kemudian kalau untuk yang di sebelah kanan, nah berarti nilai tengahnya yang mana? Yang ini. Q3. Seperti itu. Jadi bisa kita tulis begini. Menentukan Q1 itu 1/4. 1, 2, 3. Kenapa dibuat jadi 1/4? Ini kan sama kita buat menjadi 4 bagian kan. Nih lihat, anggap Q1, Q2, Q3 itu adalah sekat-sekatnya gitu. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Itu jadi dia data itu jadi dibagi 4. Kan begitu. Dari titik awal ke Q1, Q1 ke Q2, Q2 ke Q3, Q3 ke titik akhir. Seperti itu. Nah, makanya kalau ingin mencari Q1, itu kita tulis menjadi 1/4 dikali N. 1/4 kali menjadi 1/4 dikali N. Maka 1/4 dikali 8 itu kan sama dengan 2. Maka Q1-nya itu adalah setengah dari X2 ditambah X3. Sama dengan setengah kali X2-nya tadi ini 6. 6 ditambah 7 sama dengan
setengah kali 13 itu adalah 6,5. Itu menentukan Q1-nya. Sekarang menentukan Q2-nya. Q2 menentukan Q2. Kalau Q1 tadi kan 1/4. Ini dia masih 1 nih. Jadi kalau Q2 berarti dia sudah 2, kan begitu. 1, 2. Berarti 2/4 dikali N sama dengan 2/4 dikali N-nya tadi 8. Ini kan sama dengan 4, kan begitu. Jadi maka Q2-nya itu dimulai dari X4 ditambah 5, X5 gitu. Tadi ini kan X2, berarti X2 ditambah X3 gitu. Berarti ini X4 ditambah X5 sama dengan setengah kali X4 itu ini. 7 ditambah 10, 17. 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Oke, yang terakhir, menentukan Q3. Menentukan Q3. Q3 lihat 1, 2, 3, kan begitu. Berarti dia 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 8 sama dengan, ini kan 6. Berarti kalau ini 6 berarti X6 ditambah X7, kan begitu. Maka Q3-nya sama dengan setengah X6 ditambah X7. X6 mana ini? Berarti 12 ditambah 13/2 sama dengan 12,5. Oke, selesai. Itu kalau untuk data tunggal ya. Mencari Q1, Q2, Q3. Jadi seperti inilah kira-kira bayangannya. Di mana letak Q1, Q2, dan Q3. Jadi pertama urutkan dulu, kemudian kamu langsung cari dulu nilai tengahnya gitu. Nilai tengah dari data tersebut. Karena kalau kamu sudah dapat nilai tengahnya, berarti kamu sudah dapat Q2-nya. Nah, yang ke sebelah kirinya, bagian kirinya sudah kamu cari lagi nilai tengahnya. Nah, nilai tengah dari situ itulah yang sebagai Q1. Yang di sebelah kanan, nilai tengah dari yang sebelah kanan itulah yang sebagai Q3. Atau mau dicari seperti ini juga boleh, ya. Seperti yang di bawah. Oke, bagaimana kalau mencari kuartil itu kalau untuk data berkelompok? Oke. Untuk data yang berkelompok, Q1, Q2, dan Q3 itu dapat kita hitung dengan cara berikut. Q1 sama dengan B1 ditambah 1/4 dikurang FKKS1 per FQ1 dikali I. B1-nya adalah tepi bawah kelas kuartil pertama. FKKS1-nya adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil pertama. FQ1 adalah frekuensi dari kelas kuartil pertama. Dan I adalah lebar kelas. Yang perlu kamu ingat di sini hanya nggak usah hafal Q1, Q2, dan Q3-nya gitu, karena itu sebenarnya bentuknya sama. Ya kalau Q1 di sini menjadi B1, ini FKSS1 di bawah menjadi FQ1. Kalau Q2, ini salah nih, bukan B1 lagi. Kalau Q2 berarti ini B2. B2 ditambah 1/2N kurang FKKS2 per FQ2 kali I. Kalau Q3, B3 tambah 3/4 N kurang FKKS3 per FQ3 dikali I. Nah, sekarang yang menjawab soalnya ini bagaimana, kan begitu. Oke, kita perhatikan. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Ini datanya. Dari sini kan kamu sudah lihat bahwa ini adalah data yang berkelompok. Jadi, yang harus kita kerjakan adalah, berarti kan kalau di sini Q1, kamu harus ada dapat B-nya, dapat FKKS-nya, dan dapat FQ-nya. Kan gitu. Oke, kita coba kerjakan dulu. Kalau dikatakan
Tadi di sini totalnya ini adalah ini 50. Frekuensinya 5, 14, 16, 12 dan 3 gitu kan. Jadi kalau dikatakan frekuensi kumulatif kurang dari, ini tetap 5. 5 tambah 14, 19. 19 tambah 16, 35. 35 tambah 12, 47. 47 tambah 3, 50. Oke. Jadi yang pertama kamu cari 1/4 dikali 50 untuk Q1 ya. Q1 sama dengan 1/4 dikali 50 itu sama dengan berapa? 12,5. Sekarang kamu cari 12,5 itu berada di mana? Kan begitu. Berarti 12,5 itu berada di sini. Ini 19 kan? FKKS kurang dari. Antara 5 ke 19. 5 tambah 14. Jadi disinilah letak dari Q1. Ini kelas Q1, seperti itu maksudnya. Udah? Kemudian ini kita tulis berarti buat berkorespondensi ya. Berkorespondensi dengan kelas 50 sampai 59. Sedangkan untuk Q2 berarti kan 2/4. 2/4 kali 50. Itu sama dengan 25. 25 itu berada di mana? Ini. Nah, ini dia. Berarti di sini adalah Q2. Q2 itu berkorespondensi dengan kelas 60, 69. Oke. Kemudian ini Q2 ya. Q3 itu berarti 3/4 dikali 50 itu sama dengan berapa? 37,5. 37,5 itu 37, berarti sudah ada di sini ya. Nih. Inilah Q3. 37,5 kan sudah masuk ke sini. Oke, berarti dia berkorespondensi dengan kelas 70 sampai 79. Oke. Jadi bisa kita tulis begini. Berarti untuk kelas Q1 itu antara 50 sampai 59, maka B1-nya tepi batas bawah kelas kuartilnya. Berarti ini dikurang 0,5 kan begitu kalau mencari batas tepi bawah. Berarti dia menjadi 49,5. Kemudian FKKS1-nya sebelum, berarti sebelum dari Q1 kan ini frekuensi kumulatifnya, maka di sini adalah 5. Kemudian FQ1-nya frekuensi di kelas tersebut, ini frekuensinya 14. Setelah itu K-nya atau di sini ini kenapa K lagi ya? Iya, karena kan di soalnya di ini kita pakai I lebar kelasnya. Oke. I sama dengan, kok jelek ya? Coba kita ulang. Oke. Ibu ulang aja. Tadi untuk kelas
Q1 dia itu antara 50 sampai 59 kelasnya. Oke. Maka B1-nya itu diperoleh itu kan batas tepi bawah, berarti 50 dikurang 0,5 berarti 49,5. Kemudian FKKS1-nya, FKKS1 frekuensi kumulatif kurang dari kelas kuartilnya. Ini kelasnya, ini kelasmu. Yang sebelumnya frekuensinya berapa? Frekuensi kumulatifnya 5. Oke, kemudian FQ1-nya frekuensi kumulatifnya itu ini 14, bukan frekuensi kumulatif, frekuensi dari kuartil tersebut 14. Kemudian I-nya atau panjang kelasnya adalah 10. Dari mana? 50 ke 59 itu ada 10 panjangnya gitu. Jadi kita pakailah rumus. Maka dari sini kita ambil bahwa tadi Q1 sama dengan B1 ditambah 1/4 kali N dikurang FKKS1 per FQ1 dikali I. Oke. B1-nya itu tadi 49,5 ditambah 1/4 kali N-nya berapa? Ini 50 dikurang FKKS1-nya mana? 5 per FQ1 14 kali 10 sama dengan 49,5 ditambah 25 kurang 5 ya. 25 dikurang 5 per 14 dikali 10. Kalau ini kamu kerjakan, ini kamu kerjakan dulu. 25 dikurang 5 itu kan 20. Kan begitu. 20 dibagi 14, kemudian dikalikan dengan 10, baru jumlahkan ke 49,5. Hasilnya itu pastinya 54,86. Oke, inilah yang jadi kuartil pertama. Nih, Q1. Jadi kalau Q2-nya bagaimana? Q2-nya ini ternyata tidak muat ya. Oke, jadi kalau Q2-nya itu tadi di kelas 60 sampai kepanjangan ya. Nah, Q2-nya di sini. Nanti kamu coba aja. Itu sama aja. Q2-nya kamu nanti ambil berarti dia antara 60 sampai 69. B2-nya berarti menjadi 60 dikurang 0,5 berarti 59,5. FKKS2-nya berapa? FKKS2-nya berarti ini 5, ini kan Q2-mu. Berarti 5 ditambah 19. Maaf, FKKS2-mu ini 19. Gini. Ini FKKS2, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini FKKS2. Oke. Kemudian untuk FQ2-mu adalah ini 16. Seperti itu. Ini terlalu jauh. Ibu hanya sisakan satu tadi, satu halaman yang kosong. Ibu kira muat. Coba. Gak bisa ya. Ini gambar. Oh ya, bisa ini. Berarti kita coba untuk kelas. Kita hapus. Oh alah. Oke. Sekarang untuk Q2 ya. Untuk kelas Q2 tadi di sini 60 sampai 69.
Kemudian kita ambil B2-nya. B2-nya berarti 59,5. FKKS2-nya adalah ini 19. Kemudian FQ2-nya itu adalah ini 16. Setelah itu I-nya sama dengan 10. Berarti Q2 itu tadi kalau di sini B2 maka B1 maka B2 ditambah setengah kali N dikurang FKKS2 per FQ2 dikali I sama dengan 59,5 ditambah 59,5 ditambah setengah kali 50 dikurang 19 per FQ2 nya tadi 16 dikali 10. Berarti 59,5 ditambah 25 kurang 19 per 16 dikali 10. Oke, ini kalau kamu kerjakan, ini hasilnya adalah 63,25. Ini adalah Q2. Kuartil kedua atau mediannya atau nilai tengahnya. Kemudian yang terakhir untuk kelas Q3. Kelas Q3 tadi yang ini 70 sampai 79. Oke, berarti B3-nya 69,5, FKKS3 sebelum berarti ini 35 kan? 35 FQ3 sama dengan ini 12. FQ3-nya 12. Kemudian I-nya sama dengan 10. Berarti bisa kita cari Q3 itu adalah B3 ditambah, kalau 3 berarti 3/4 dikali N dikurang FKKS3 per FQ3 dikali I. Berarti Q3 sama dengan 69,5 ditambah 3/4 kali 50 dikurang 35 per FQ3 12 dikali 10. Tahu Q3 sama dengan 69,5 ditambah 3/4 kali 50 itu kan 27,5 37,5 ya. 150 ya pas 37,5. 37,5 dikurang 35 per 12 dikali 10. Berarti Q3 sama dengan 69,5 ditambah ini 37 kurang 5 2,5 per 12 dikali 10. Ini kalau kamu kerjakan hasilnya 71,58. Inilah Q3. Begitu. Jadi kalau untuk mencari kuartil untuk data berkelompok itu agak lebih panjang tapi tidak sulit ya. Yang pertama kamu tentukan dulu dia FKKS-nya, kemudian cari kira-kira kelas kuartilnya di mana. Kelas Q1 di mana, kelas Q2 di mana, kelas Q3 di mana. Cara memperolehnya dari mana? Yang ini. 1/4 kali N-nya berapa, berarti itu berada di kelas keberapa, kan begitu. Setelah kalau sudah dapat itu kelasnya, sudah langsung bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus seperti itu. Oke, itu aja untuk yang kuartil. Sekarang kita masuk ke yang desil. Kalau desil ini adalah datum yang membagi data terurut menjadi 10 bagian. Desil ya.
Kalau kuartil tadi menjadi 3 bagian, kalau ini menjadi 10 bagian. Nah, kalau untuk membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, diperlukan 9 sekat. Tadi kuartil kan menjadi 4 bagian. Maka dibutuhkan sekatnya 3. Makanya ada Q1, Q2, dan Q3 gitu. Tapi kalau desil, dia kan membagi menjadi 10 bagian. Berarti dia yang dibutuhkan ada 9 sekat. Seperti itu. Jadi yang ada itu dari D1 sampai ke D9. Jangan ada kalian bilang D10. Seperti itu. Sampai D9. Nah, langkah-langkah dalam menentukan desil ke M atau sering disebut dengan DM. Dalam hal ini, maksudnya langkah-langkah ini untuk data tunggal ya. Kan tetap ada data per kelompok dan ada data tunggal. Kalau untuk data tunggal, yang pertama hitunglah M kali N tambah 1 per 10. Jika dia bulat, misalkan R, maka desilnya itu sama dengan XR-nya. Tapi jika N tambah 1 per 10-nya bukan bilangan bulat, tapi terletak antara bilangan bulat R dan R tambah 1, maka rumus DM-nya adalah XM ditambah M kali N tambah 1 per 10 dikurang R. Dikurang R kali XR tambah 1 kurang XR. Ngerti nggak? Enggak lah ya, bordong lah pasti. Ya udah, kita coba kerjakan aja lah kalau begitu. Ya. DM itu artinya simbol dari desil. Jadi kalau D2 berarti desil kedua. Jadi kalau D9 desil ke-9, seperti itu. Nah, yang ditanya di sini D1 dan D9 dari data berikut. Lah, lihat datanya ini, kalau untuk mengerjakannya tetap harus urutkan dulu. Data harus diurutkan dulu. Harus diurutkan. Jadi ini kamu urutkan dulu. Jadi kalau diurutkan ini 2, 3, 4, kemudian 5 ada 2, kemudian 6 ada 3. Ada 3, kemudian 7, kemudian 8. Sudah? Nah, ini 1, X1, X2, X3, 4, 5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12. Oke. Berarti N-nya sama dengan 12. Sudah? Kita cari dulu D1. Kita pakai ini aja ya. D1 sama dengan ini. D1 itu terletak pada nilai urutan yang ke. Nah, D1 terletak pada nilai urutan yang ke berapa? Kan gitu. Nah, kamu pakai rumus yang tadi, M N tambah 1 per 10. Berarti M-nya, dia kan desilnya itu desil ke berapa? Ke 1, maka M-nya 1. N-nya berapa? N-nya 12. 12 tambah 1 per 10. Berarti 1 kali 13 per 10, berarti dia adalah 1,3. Jadi, urutan 1,3 itu terletak antara bilangan bulat
1 dan 2. Kan begitu? Ya kan? 1,3 itu ada di antara 1 dan 2. Nah, jadi D1 itu adalah X1 ditambah 0,3. Kenapa begini? Bentar. Ini 0,3 dikali dikali X2 dikurang X1. Sekarang ini ngerti nggak dari mana 0,3? Nggak ya? Oke. Nah, tadi kan kita sudah dapat ini 1,3. Sudah ini. Sekarang kan urutan 1,3 itu terletak antara bilangan bulat 1 dan 2. Kalau sudah dapat ini, kamu pakai ke rumus yang ini. DM sama dengan XM ditambah MN tambah 1 per 10 dikurang R dikali XR tambah 1 dikurang XR. XM-nya itu adalah XM-nya. Berarti dia adalah X1. M-nya kan tadi 1. D1, DM itu kan 1. Sudah? Kemudian ditambah M-nya 1, N-nya adalah 12 tambah 1 per 10 dikurang. R-nya itu yang mana? R-nya itu kan data ke 1 tadi kan. Dia kan gini, urutan 1,3 itu terletak antara bilangan bulat 1 dan 2. Berarti ini XR-nya adalah 1. XR-nya, data ke bilangan bulat itu adalah antara 1 dan 2. Berarti XR-nya ini XR. XR-nya 1. Oke, maka ini dikurang 1. Jangan bingung, kenapa R-nya 1 kemudian XM-nya 1. M itu kita mencari desil keberapa? Kita kan mencari desil pertama, maka M-nya jadi 1. Kemudian kalau R 1,3, kebetulan ini 1,3, itu kan terletak antara bilangan bulat 1 dan 2. Jadi yang 1 ini, yang paling kecilnya ini, itu kita anggap sebagai R, XR. Maka R-nya jadi 1. Jadi XR tambah 1 adalah X2. Kan begitu? 1 tambah 1. Berarti ini X1 tambah 1 kurang XR-nya X1. Nah, sudah? Jadi X1 sama dengan X1 ditambah, ini sama, 12 tambah 1, 13 kan? 13 per 10 kurang 1 dikali, ini X1 tambah 1, berarti X2 dikurang X1. Seperti itu. Sudah? Oke, sekarang X1-mu berapa? X1-mu itu adalah 2. Tambah 13 bagi 10 itu adalah 1,3 dikurang 1. Panjangan ini. Kali X2-mu berapa? Ini X2. Ini X2 ya. X2 3 dikurang X1-mu berapa? 2. Maka 2 ditambah 1,3 dikurang 1 itu adalah 0,3. 0,3 dikali 3 kurang 2 itu 1. Kamu kerjakan yang ini dulu. Maka 2 ditambah 0,3 kali 1 kan 0,3 juga. Maka hasilnya adalah 2,3. Inilah desil pertama. Seperti itu. Oke, supaya agak mengerti sedikit.
kita coba kerjakan ini, yang desil kelihatan nggak ya ini? Desil ke-9 ya tadi, desil ke-9. Oke, D9 sudah. Oke, menentukan letaknya dulu. Menentukan letaknya, kamu pakai rumus M. Berarti kamu pakai rumus M kali N tambah 1/10. Sudah? Ini D9 berarti M-nya 9. Seperti itu ya. Maka 9 kali N tambah 1, ingat N-mu 12. Sudah? 12 tambah 1/10 sama dengan 9 kali 13/10. Ini hasilnya 11,7. 9 kali 17, 117. Dibagi 10, 11,7. Oke, 11,7 itu urutan 11,7 ini terletak antara bilangan bulat 11 dan 12. Ngerti nggak sih ini? Misalnya kalau ada garis bilangan kan, ini 1, 2, 3, 4 sampai di sini 11, ini 12. Jadi kan kalau ada misalkan 11,5 itu di mana? Ya di sini, tengah-tengah ini. 11,7 ya masih di sini juga. 11,8 di sini juga kan begitu. Makanya terletak antara bilangan bulat 11 dan 12 begitu. Nah, sudah? Maka sekarang kita mencari DM-nya. Oh iya, XR-nya itu yang mana? Berarti XR-nya itu adalah 11. Seperti itu. Nah, maka kamu buat di sini untuk mencari DM itu adalah XM ditambah M kali N tambah 1 per 10 dikurang R. XR tambah 1 dikurang XR tambah 1 dikurang XR. Oke. Jadi ini bisa kita buat menjadi XM-nya berarti X9 ya. X9 ditambah M-nya itu tadi adalah 9 kali 12 tambah 1 per 10 kurang R-nya itu adalah 11. Berarti X 11 tambah 1 kurang X 11. Berarti X9 ditambah, ini sebenarnya sama dengan yang ini. Berarti bisa saja langsung kita buat 11,7 kurang 11. Ini X12 kurang X11. Berarti X9 ditambah 11,7 dikurang 11 itu adalah 0,7 X12. X12 itu ini 8, X11 mu ini 8 juga. Oke, maka 8 dikurang ya. Ini sama dengan X9 ditambah 0,7 dikali 0. Kan begitu. Berarti ini kan 0. 0,7 kali 0 kan berarti X9 ditambah 0. Sekarang berarti X9 mu berapa? X9 mu adalah 7. Gitu. Berarti X9 sama dengan 7. Berarti D9 mu sama dengan 7.
seperti itu kira-kira ya. Jadi itu dia untuk mencari desil. Kalau agak ribet ya seperti itulah, tidak ada yang gampang-gampang dalam hidup ini, tapi pasti bisa dikerjakan kalau dicoba. Oke, sekarang kita lanjut untuk desil. Itu kan tadi untuk desil data tunggal. Kalau untuk desil data berkelompok, rumusnya ini, DM sama dengan BM tambah M/10 kali N dikurang FKKSD per FDM dikali I. Oke. Untuk M-nya itu M1, M2, M3 sampai 9. Namanya juga tadi desilnya, kan? Jadi BM tepi bawah kelas desil ke M, N-nya ukuran data, kemudian FKKSD-nya frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas desil ke M, FDM-nya itu adalah frekuensi kelas desil ke M, sedangkan ini adalah lebar kelasnya. Untuk contoh soalnya nanti kita pelajari. Kemudian persentil. Tadi ada kuartil itu membagi 4, desil membagi 10, persentil itu membagi menjadi 100 bagian. Sudah? Jadi untuk menentukan persentil dari data kelompok, ini untuk data berkelompok ya, dapat menggunakan rumus PM sama dengan BM ditambah M/100 kali N dikurang FKKSP per FPM dikali I. Untuk M-nya 1, 2, 3 sampai 99, jangan sampai 100 ya, sampai 99. BM-nya tepi bawah kelas persentil ke M, FKKSP-nya frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas persentil ke M, sedangkan FPM-nya frekuensi dari kelas persentil ke M. Yang terakhir, jangkauan semi interkuartil, dalam hal ini simpangan kuartil. Jadi ukuran penyebaran yang melibatkan kuartil itu adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan atau sering disimbolkan dengan H, dan simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil atau sering disingkat dengan QD yang dirumuskan sebagai berikut. Kalau H itu, kalau mencari H jangkauan hamparan berarti Q3 dikurang Q1. Jadi misalnya ini untuk mencari H ini bisa kita pakai soal dari kuartil yang pertama tadi, soal dari kuartil. Artinya kalau kamu sudah dapat Q1, Q2, Q3 sudah bisa mencari hamparannya, seperti itu. Kemudian kalau mencari QD-nya itu adalah setengah dikali Q3 kurang Q1 atau setengah dari hamparan. Jadi bisa kamu cari H-nya, bisa kamu cari QD-nya. Kalau sudah dapat kamu peroleh Q1 dan Q3-nya, seperti itu ya. Kemudian jangkauan persentil. Kalau jangkauan persentil ini sering disimbolkan atau disingkat dengan JP. Rumusnya itu persentil ke 90 dikurang persentil ke 10 atau P90 dikurang P10, seperti itu. Ini aja untuk materi kita di video hari ini. Saya kira ini sebenarnya bisa saja Ibu berikan soal, tapi mungkin terlalu panjang nanti dan terlalu berat. Takutnya otaknya udah panas kan kepalanya. Jadi ini aja dulu. Nanti untuk pendalaman materi kita buat dari melalui contoh soal ya. Oke, sampai di sini dulu. Ibu harap masih berusaha untuk mengerti dan ini dicatat di bukunya dengan rapi. Oke, terima kasih untuk perhatian kita semuanya. Selamat pagi.